Yang kita tahu Al-Quran di masjid itu banyak nganggurnya dibanding dibaca. Tapi umumnya itu adalah Al-Quran wakaf. Apa boleh dipinjam oleh jamaah? Ya, ini bagus sekali. Bagus sekali. Kita tahu di masjid-masjid itu banyak Al-Quran di rak-rak itu. Itu Quran wakaf itu. Tapi umumnya hanya jadi pajangan. Mengapa? Karena jamaah sebagian besar sudah punya Al-Quran sendiri, apalagi sekarang model Quran HP. Apa boleh dipinjam jamaah dibawa pulang? Ya, ini pertanyaannya, memang boleh dipinjam dibawa pulang ya. Begini, kalau dipinjam dibawa pulang, minjamnya ke siapa? Maka begini aja, saya menghimbau kepada ketua takmir, ini Mas Afton, umumkan saja. Siapa yang perlu Al-Quran, yang butuh membaca Al-Quran di rumah, silakan lapor takmir. Nanti ada catatannya, akadnya pinjam, tapi jangan dipek ya. Bukan apa-apa sebenarnya. Andai kata dulu waktu wakaf itu ada akad boleh dimiliki oleh perorangan, bagus. Tapi dulu kan tidak, kan urun uang aja. Kemudian terserah takmir. Nah, saya menghimbau kepada takmir masjid yang punya Al-Quran atau punya mushaf ini banyak, kemudian nyatanya juga tidak berubah tempatnya. Nah, tidak berubah tempatnya kan nganggur, utuh melunuh ya. Apa utuh melunuh? Kalau seperti ini kan kebaca berarti. Tapi ya jauh terus hampir kebacaan untuk dirobek, jangan ya. Ini hanya karena alami ya. Al-Quran yang dibaca itu mesti akan ada perubahan. Tempatnya itu berubah. Dan nggak berubah berarti nggak diwaca kan? Nah, demi supaya yang wakaf itu dapat pahala, saya yang pernah ikut wakaf Al-Quran ini rela kalau wakaf Al-Quran saya dipinjam, bahkan dipek ya, boleh kalau saya. Tapi ini kan tidak jelas yang mana yang wakaf saya. Maka sebaiknya semua takmir di seluruh Indonesia mengumumkan bahwa jamaah boleh meminjam Al-Quran wakaf dibawa pulang dan untuk dibaca. Misalnya ada catatannya kayak perpustakaan itu, pinjam selama 1 tahun atau pinjam selama 10 tahun, silakan. Tapi akadnya pinjam. Tapi nek 10 tahun ini kesuwen ya. Nek 10 tahun ya umurnya teko, nek gak teko. Tapi intinya harus pinjam, dan nanti ada catatannya sehingga kalau misalnya yang pinjam itu wafat, takmir harus ngurus kepada keluarganya untuk mengambil Al-Quran itu. Bukan apa-apa sebenarnya, supaya yang wafat tidak punya tanggungan pinjaman. Ini penting sekali, ini baru, pertanyaan baru, dan menurut saya bagus sekali. Janganlah takmir menyebabkan mushaf itu hanya menjadi pajangan. Ya, sebagian kita itu kan ada toh, Quran di rumah itu ada yang pajangan juga, gak tahu diwoco. Tapi kalau jamaah ini kan sregep membaca dan bahkan dipakai ngaji, silahkan, daripada ini nganggur dipinjam dengan catatan. Dicatat, jadi nanti ada buku khusus untuk peminjam mushaf Al-Quran, tulis jenenge sampai kapan, nanti terus dikontrol. Itu bagus sekali ya, atau istilahnya perpustakaan masyarakat atau perpustakaan berjalan ya. Tapi kalau berjalan sih enggak ya, masyarakat. Jadi perpustakaan yang memfasilitasi masyarakat luas untuk meminjam dan memanfaatkan Al-Quran. Tapi aja dipinjam untuk mas kawin ya. Kalau untuk mas kawin tuku dewe, masa rabi gak bondo ya. Saya yakin ini akan lebih besar manfaatnya daripada Al-Quran dipajang tok. Di belakang itu banyak loh, di belakang itu banyak mushaf Al-Quran wakaf penjenengan. Itu tanggung jawab takmir, karena dulu yang minta kan takmir. Jangan sampai ada begitu. Syukur kalau yang pernah wakaf itu mendeklarasikan seperti yang saya sampaikan tadi, wakaf Al-Quran saya boleh dimiliki oleh santri. Kalau saya sih boleh, dikek nih yang tidak punya mushaf dikasih boleh. Tapi karena sudah kadung akad wakaf, maka itu sudah menjadi wewenang nazir atau takmir. Oke, dikuasai atau dikelola oleh takmir, tapi supaya besar manfaatnya, supaya yang wakaf dulu tidak berhenti pahalanya, supaya mushaf itu tidak numpuk seperti itu, dipinjamkan
secara tertulis. Coba nanti saya minta ya teman-teman atau mas-mas yang menjadi takmir ini itu dikelola supaya yang wakaf tidak jodoh. Apa jodoh itu? Apa nih jodoh? Jodoh itu apa ya? Ngerti jodoh? Ya yes, pokoknya jodoh ya. Jodoh itu apa ya? Kenapa? Kok akeh sing gak ngerti bahasa Jawa ya? Saya ngerti jodoh tapi gak iso maknani bahasa Indonesianya. Sama dengan panjenengan gitu nggih. Bodoh. Supaya gak jodoh ya. Enggak apa ya. Ya gitulah.